Di episode kali ini, kita akan belajar untuk menangani form submission. Sebelumnya, kita udah buat note kita sampai seperti ini ya, teman-teman. Kita udah punya button new post yang kalau kita klik dan kita masukin title, si title-nya masuk ke komponen note di sini ya, description-nya juga. Seperti itu. Tapi tentu kita nggak akan buat seperti ini ya, teman-teman. Kita mau buat pakai submit ini, si title dan description-nya masuk ke komponen note ini. Nah, sekarang masih belum jalan, teman-teman. Ini sebelumnya kita buat kayak gini, dimasukin title, dimasukin description, terus masuk ke note ini untuk belajar tentang state. Karena apa yang dimasukin ke title, ke input title dan input description ini sebetulnya dimasukin ke dalam state dan state-nya ini dimasukin ke komponen note. Tapi kita mau buat yang tahap selanjutnya, di mana state atau data yang kita masukin ke title dan description ini setelah diklik submit baru masuk ke komponen note. Nah, ini belum jalan sekarang. Sekarang kita mau ubah code-nya supaya submit button-nya itu jalan. Nah, sebelumnya gimana cara kerjanya? Itu adalah kita panggil ini komponen new node. New node itu komponen form-nya ya, teman-teman. Nah, komponen form ini adalah komponen new node. Dan komponen new node ini dipanggil dari komponen nodes. Jadi kita panggil new node-nya itu dengan dikasih dua props, on title change dengan on description change. Ini tuh manggil isi dari si props ini tuh adalah handler, title change handler, dan juga description change handler. Di mana si title change handler ini tuh dia ngerubah set state title, jadi nilai yang dimasukin ke si input ya. Jadi si on title change tadi masuk propnya ke sini ke komponen new node, dan ini dipakai ketika ada event on change, ketika ada kita ngetik di elemen input ini ya, yang ini untuk title dan satu lagi untuk description ya. Waktu kita ngetik, nilainya itu adalah ini event target value-nya, dan si nilai ini dimasukin ke state title dan state description. Si state title dan description ini atau datanya ini kita masukin ke komponen node di sini. Tapi kita nggak akan buat seperti ini, jadi kita mau hapus ini. Kita udah nggak perlu lagi, karena ini sebelumnya untuk belajar aja. Dan ini juga kita nggak perlu. Kita nggak perlu props ini. Dan kita mau di new node ini, kita mau buat function on submit, teman-teman. Jadi kalau formnya di submit, event on submit, atau ketika tombol submitnya diklik, nah kita mau kasih function di sini untuk ngirim datanya ke masuk ke komponen node di sini. Ya, jadi kita nggak usah nge-hard code seperti ini. Nah, idenya seperti itu. Jadi kita mau buat event on submit yang nanti kita buat functionnya, dan kalau functionnya itu dipanggil, dia bakal masukin datanya atau stepnya ke komponen node di sini. Nah, sebelumnya kita buat function-functionnya dan state-nya ini tuh di parent-nya ya, di komponen nodes, karena kita masih belajar untuk mindahin state-nya. Nah, sekarang kita bisa pindahin ini, jadi supaya di manage atau diatur di komponen new node-nya langsung di si komponen form-nya. Ini jadi saya bakal cut, kita pindahin ke sini ke komponen new node. Ini komponen di bawahnya ya, teman-teman. Nah,
karena kita udah nggak lagi panggil tadi yang new node ini, udah nggak kita panggil, udah nggak masukin props-nya. Jadi props ini juga yang on title change, on description change kita bisa hapus juga karena udah langsung di komponen new node-nya. Terus ketika on change, ini sebelumnya nilai props-nya ya, on title change sama on description change, kita bisa langsung panggil handlernya di sini. Title change handler. Udah nggak pakai props lagi. Ini description change handler, masukin ke sini. Sampai sini kita save dulu. Nah, kalau kita balik lagi ke komponen new node, di sini tadi kita pindahin state-nya ya ke komponen new node ini. Kalau kita buat useState di sini, jangan lupa kita juga harus import useState-nya. Jadi ini kita copy, kita import juga di sini. Setiap komponen yang pakai useState, kita harus import useState-nya itu. Import useState from React gitu ya. Nah, terus kita mau buat function untuk onSubmit ini teman-teman. Jadi kita buat function, namanya saya kasih nama submit handler, dan ini inputnya adalah event. Ketika submitnya diklik ya, ini event submit. Nah, kalau kita klik submit button, itu sebetulnya bakal manggil HTTP request atau manggil ke backend ya teman-teman. Nah, sekarang karena kita masih rubah-rubah komponen nodes kita ini, React Node kita kelihatan error seperti ini karena belum beres code kita ya, jadi kita nggak bisa lihat dulu. Tapi kalau kita klik submit itu, button submit itu akan manggil atau ngirim data ke backend. Sedangkan di sini kita nggak pakai backend, cuman front end aja. Nah, untuk kayak menghindari button kita atau untuk nge-prevent button kita untuk manggil backend, kita mau pakai yang namanya event.prevent default ya. Kalau kita nggak prevent, dia akan manggil backend. Jadi karena kita front end doang, aplikasi ini cuma front end, kita harus prevent defaultnya, yaitu default behavior untuk manggil backend. Terus data yang kita submit dari formnya itu, yang dari input title dan input description, kita mau masukin jadi objek, teman-teman. Nah, objeknya saya kasih nama node data. Jadi node data ini isinya adalah ada dua properti. Yang pertama adalah title. Jadi title ini, property title ini isinya adalah si state title. Data title-nya yang kita masukin di formnya. Oh, sorry. Ini saya copy state title ya. Lalu properti yang kedua adalah description, yang isinya adalah state description. Nah, jadi seperti ini. Nanti kita akan di episode selanjutnya, si node data ini kita akan masukin ke node. Nah, jadi node, jadi nggak di hardcode kayak gini ya teman-teman. Itu akan dibahas di episode selanjutnya. Tapi untuk ngecek sekarang di episode ini, saya akan masukin ke console log. Console.log node data ini saya akan masukin ke sini. Nah, coba kita save. Nah, ada error ya teman-teman, banyak error. Nah, kalau error kita harus belajar lihat lognya teman-teman. Ini errornya kenapa? Coba kita scroll ke atas. Kalau kita scroll ke atas, lihat errornya di sini. Nah, ini
internal server error, JSX attributes must only be assigned a non-empty expression. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada pointernya nih. On submit-nya ini masih kosong si functionnya. Ditunjukin di line 27. Ada tandanya errornya. Jadi kita bisa ke line 27 dan di sini errornya adalah karena kita belum on submit ini kita belum masukin functionnya teman-teman. Jadi submit handler ini kita akan panggil untuk event on submit. Dan kalau teman-teman lihat di sini ya, kalau teman-teman pakai VS Code, function yang belum dipanggil itu warnanya kayak gini teman-teman, belum dipakai. Warna kuningnya agak gelap gitu. Nah, kalau kita copy, masukin ke sini, kita save. Nah, kalau udah dipakai, warnanya jadi kuningnya terang. Ini artinya bahwa functionnya itu udah dipanggil gitu. Sebelumnya tadi belum dipanggil. Nah, kita save. Sekarang coba kita balik lagi ke browser kita ya. Sekarang kalau kita tes nih, tes dan kita klik kanan dulu, inspect, kita submit, kita ke konsol dulu, kita submit. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, objek kita udah dimasukin ke konsol log. Description, title-nya, tes, dan tes, kayak gitu. Ini objek kita ya, udah jadi, tapi ada satu yang kurang nih. Setelah kita klik submit, si form ini nggak nutup. Harusnya kan kalau kita udah klik submit, form ini ketutup gitu ya. Nah, gimana caranya supaya nutup? Kalau kita lihat lagi ke app.jsx ya teman-teman, kita tuh punya function ini nih, hide model handler ya. Dan si hide model handler ini sebenarnya dimasukin sebagai props yang namanya on stop posting ke komponen nodes. Dan di komponen nodes ini dimasukin on stop posting, dan si prop ini dijadiin prop lagi, dikasih nama on cancel prop. Nah, on stop posting ini jadi prop buat on cancel, dimasukin lagi ke komponen new node gitu ya. Jadi diturunin dari app itu parentnya ke nodes, si nodes ini manggil lagi ke bawahnya new node. Nah, di new node ini yang dimasukin on cancel namanya. On cancel. Nah, on cancel ini sebenarnya adalah function juga ya, teman-teman. Dan on cancel ini bisa kita panggil. Jadi kita bisa tulis seperti ini, on cancel, function on cancel. Kita save ya, coba ya. Jadi on cancel ini sebenarnya manggil si function hide model handler, di mana dia ngeset modal toggle-nya tuh jadi false. Dan kalau ini false, ini di nodes-nya ini, komponen nodes, modal toggle-nya false, si modelnya ini jadi tutup gitu ya. Jadi di hide. Oke, coba kita cek. Kalau sekarang kita submit, nah dia bakal hidden ya teman-teman. Seperti itu. Di episode selanjutnya nanti kita belajar gimana setelah submit di sini kita mau masukin jadi sebagai node.